Yesus datang menebus kita. Supaya kita tidak perlu masuk kepada maut. Ketika kita mati suatu hari nanti, kita tutup mata lihat Yesus. Amen. Bagian kita di dalam Kristus adalah kehidupan kekal. Itulah karunia Allah bagi kita. Jangan tukarkan dengan hidup dosa. Jangan tukarkan dengan kesia-siaan. Hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang terkutuk, hal-hal yang cemar. Yang membuat kita justru masuk dalam kebinasaan. Bisa merasakan hati Bapa? Engkau menolak kasih karunia-Nya. Kita yang rugi sendiri. Yang ikut khotbah saya Jumat Agung kemarin di jam ibadah jam 5, angkat tangan? Oke, sebagian tidak. Jadi saya akan ulangi sedikit aja, tapi baiknya bagi Anda yang mengikuti khotbah cawan murka Allah kedua ini, ada cawan murka Allah yang pertama, bisa disaksikan di YouTube saya maupun YouTube Impact Community Indonesia. Dalam Lukas 22 ayat 42, ingat doa Yesus di Taman Getsemani, sampai 3 kali Yesus berkata, Bapa sekiranya boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Ingat Yesus datang dengan satu tujuan menggenapi kehendak Bapa dalam hidupnya, yaitu menyelamatkan umat manusia. Amen. Tetapi di dalam doanya di Taman Getsemani ini kita bisa lihat Yesus sebagai sosok manusia sejati benar-benar berada dalam tekanan dan pergumulan yang amat berat ketika dia diperhadapkan dengan hari kematiannya. Apakah yang membuat Yesus begitu gentar sampai dia berkata dalam Matius 26 ayat 38, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Artinya dia sangat tertekan, yang mengerti katakan amin. Dalam Lukas 22 ayat 43 dikatakan malaikat dari sorga sampai turun untuk kasih Yesus kekuatan. Lalu dalam ayat 44 dikatakan begini, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Membuktikan Yesus sangat stres. Derita batin yang sangat hebat terjadi ketika dia berada di Taman Getsemani. Pernahkah Anda berpikir kenapa Yesus begitu takut menghadapi salib? Kenapa Yesus begitu takut menghadapi hari kematiannya? Yang kita lihat adalah penyiksaan secara tubuh jasmani. Di mana dengan kuasanya sebagai anak Allah yang mampu menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, membuat yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, harusnya itu tidak perlu jadi sebuah ketakutan. Anda pernah lihat Superman gentar di film-film? Ada musuh, Superman ketakutan. Sampai peluhnya menetes ke tanah seperti darah. Begitu Superman dengar ada musuh datang, dia sampai ketakutan dan berdoa. Pernah lihat cerita begitu? Superman aja gak takut. Kenapa Yesus yang lebih dari Superman takut? Karena sesungguhnya yang Yesus hadapi bukanlah hanya sekedar salib. Bukan hanya sekedar mahkota duri. Tapi yang dihadapi Kristus di hari kematiannya adalah cawan murka Allah. Makanya dia berdoa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Di Alkitab diceritakan bahwa cawan bicara soal bukan hanya penderitaan, tapi hukuman Allah bagi orang-orang berdosa. Dan saya kasih tahu, meskipun Yesus sangat-sangat takut menghadapi cawan murka Allah yang adalah hukuman Allah bagi orang-orang berdosa, dia tetap melakukannya karena dia mengasihi kita dan dia taat kepada kehendak Bapa dalam hidupnya. Yang mengerti katakan amin. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, seperti Roh Kudus mengajar saya begini. Yesus yang begitu dahsyat dan maha kuasa. Begitu takut menghadapi cawan murka Allah. Tetapi manusia hidup dalam dosa tidak takut kepada murka Allah. Menurut Anda perlu takut gak berbuat dosa? Anda perlu takut atau tidak? Anda lihat betapa takutnya Yesus menghadapi maut. Dia sampai berdoa 3 kali. Sekiranya boleh cawan ini lalu daripadaku. Membuktikan kalau bisa punya kesempatan lain, dia tidak mau minum itu.
cawan murka Allah adalah hukuman Allah bagi orang-orang berdosa yang sangat mengerikan. Tapi kenapa Yesus mau minum cawan itu untuk menggantikan saudara dan saya, untuk menggantikan kita orang-orang berdosa? Karena dia tahu ketaatannya kepada kehendak Bapa dan pengorbanannya bagi kita yang akan menyelamatkan umat manusia. Dia mau mati supaya yang lain hidup karena ketaatannya. Dalam Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Katakan haleluya. Thank you Jesus. Bersyukurkah Anda? Bersyukurkah Anda akan pengorbanan Kristus? Dan luar biasa gini, satu fakta yang saya temukan. Yesus datang ke dunia ini menjadi terang bagi kita. Dunia kita ini gelap dan jahat. Dikit-dikit kita dengar pembunuhan, dikit-dikit kita dengar korupsi, penipuan, dikit-dikit kita dengar anak kecil disiksa sama neninya, masuk berita. Kenapa berita tuh selalu bikin kita geleng-geleng kepala betapa jahatnya manusia? Dan saya bersyukur, dunia yang begini gelap dan jahat, Yesus mau datang supaya jadi terang yang menunjukkan jalan buat kita. Yohanes 12 ayat 46, kita baca. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dengar baik, kalau Anda mau tahu Anda harus hidup seperti apa di dunia ini, jalan mana yang Anda harus tempuh, mana yang baik, Anda harus belajar dari Tuhan Yesus. Saya tahu orang Kristen tidak banyak yang suka baca Alkitab. Kalau Anda tidak suka baca Alkitab, paling tidak belajarlah tentang kehidupan Tuhan Yesus. Perhatikanlah apa yang dia lakukan. Perhatikanlah perkataannya. Kenalilah siapa dia dan hatinya. Anda akan begitu terpesona. Bagaimana dia bisa menjadi begitu luar biasa di tengah-tengah dunia yang begini jahat dan dia masih mau mati buat mereka. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, datang ke tengah-tengah dunia dan lihat begitu kurang ajarnya manusia yang dia datang untuk menyelamatkan mereka, mungkin gue bilang gini, gak jadi deh. Benar gak? Katakanlah Anda mau ambil mantu. Begitu Anda kenal sama mantumu, ternyata dia kurang ajar, gak tahu diri, Anda masih mau gak kasih anakmu buat dia? Nehi muhabah. No way Jose. Kalau saya jadi Yesus, udah turun ke dunia dengan tujuan mulia. Aku akan mati buat mereka. Apa yang terjadi? Dia datang dan lihat orang-orang Farisi, orang Saduki, imam-imam yang harusnya mengasihi dia. Mengasihi Allah. Hidup takut akan Allah. What happened? Kunaon deui? Mereka kurang ajar. Mereka munafik. Sampai bikin dia marah terus. Makanya jangan heran kenapa Pastor Henny Kristianus marah-marah terus. Karena Yesus juga suka marah dulu. Marah sama orang-orang bebal. Marah sama orang-orang fasik. Saya kasih tahu. Yesus datang ke dunia. Jadi terang buat kita. Supaya kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Bersyukur. Amin. Dan yang luar biasa begini. Anda tahu gak kerinduan Tuhan buat Anda apa? Dia bilang gini. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Katakan, pegang dadamu dan bilang gini, aku gak boleh tinggal dalam kegelapan. 3, 2, 1. Aku tidak boleh tinggal dalam kegelapan. Sebut namamu, Henny tidak boleh tinggal dalam kegelapan. Yesus bilang, dia datang jadi terang supaya saya dan saudara jangan tinggal dalam kegelapan. Wow. 1 Petrus 2 ayat 9c berkata, dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bersyukur? Katakan haleluya. Pertanyaan saya hari ini. Apakah menurut Anda Yesus mengasihi Anda?
Apakah Anda yakin bahwa Yesus mati buat Anda? Apakah Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Allah mengasihi Anda? Pertanyaan saya, apakah Anda mengasihi Tuhan? Apakah Anda sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Listen, kita gampang bicara, I love you Lord. Sedap. Padahal kenyataannya, banyak kali kita jatuh bangun dalam dosa. Banyak kali kita gagal menguasai diri kita. Banyak kali kita menukarkan apa yang harusnya jadi kebenaran dengan kebohongan. Kita kompromi dengan dosa. Kita sefaham dengan orang-orang yang bertentangan dengan firman Allah. Kita mulai turunkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebenaran Allah dalam hidup kita. Supaya kita diterima sama teman-teman kita. Banyak sekali orang Kristen yang saya temukan. Sulit sekali untuk keluar dari dosa. Saya belajar firman dan Tuhan bukakan yang pertama. Kenapa orang susah keluar dari dosa? Padahal mereka tahu Yesus sudah mati buat dosa mereka. Yang pertama. Karena mereka terikat oleh dosa. Baca firman sama-sama. Hosea 5 ayat 4, 3, 2, 1. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perzinahan ada di antara mereka. Dan mereka tidak mengenal Tuhan. Saya kasih tahu banyak orang bingung. Kenapa terus jatuh bangun dalam dosa. You know why? Terikat oleh roh perzinahan. Begitu Anda menyerahkan tubuhmu untuk melakukan dosa, roh perzinahan immediately captured you. Mengikat Anda. Anda bingung. Gue cuma sekali doang lihat film porno itu. Tapi kenapa kayak gue ketagihan pengen lihat lagi. Wow. Orang bisa bikin seks online sekarang. Wow, dunia makin jahat dan anak-anak Tuhan yang tahu persis bahwa itu sebuah kejahatan di mata Allah. Tapi bisa ikut ke sana. Kalau Anda terikat, Anda yang mengikuti ibadah ini secara online maupun onsite di tempat ini. Anda tahu masing-masing hatimu. Ya Bu Heni, saya terikat. Datanglah temui hamba Tuhan. Mentor rohanimu, kakak rohanimu, akuilah dosamu dan minta didoakan. Kata firman Tuhan, kalau kamu mengaku, didoakan, kamu akan sembuh. Anda harus mengaku. Anda tidak ngaku, Anda makin terikat. Satu kebohongan akan diikuti dengan kebohongan lain. Satu kali bikin dosa akan diikuti oleh dosa-dosa yang lain. Coba saja. Dosa akan selalu membuat kamu terikat. Kenapa? Karena dosa itu nikmat. Berapa banyak yang setuju dosa itu nikmat? Nggak ngaku. Dosa itu nikmat, makanya orang terpikat lalu terikat. Kalau nggak nikmat orang nggak jatuh. Betul? Nggak susah. Justru karena nikmat. Makanya berat. Yang kedua, apa yang bikin orang yang tahu bahwa Yesus sudah mati buat dia. Sudah menang atas maut. Tapi gak bisa keluar dari dosa adalah kedua. Gak mau ninggalin dosa. Mana bisa bertobat kalau tidak mau berhenti berbuat. Enak Bu Heni. Kowe masa orang ngerti. Ngerti aku. Podo. Saya tahu, tetapi Anda harus mengerti. Kalau Anda mau sungguh-sungguh bertobat, Anda harus berhenti berbuat. Pengenalan akan Allah tidak bikin kita kebal dosa. Katakan sama-sama, pengenalan akan Allah tidak membuat aku kebal dosa. Anda kalau jatuh dalam dosa, apakah Anda yang memilih untuk melakukan dosa atau dosa yang menggoda Anda? Menurut Anda apa? Pilihan.
Selama saya diet, godaan banyak. Day one saya mau diet, teman baik saya ajak saya makan claypot. Saya bilang, apa tuh claypot? Karena saya kan gak gitu suka Chinese food. Saya paling gak suka sapu tahuan yang di claypot tuh saya gak tertarik. Biar ada udang apa kayak saya gak tertarik. Saya udah gak deh kayaknya. Ayolah, itu selesai ibadah 60 minutes worship yang artinya sudah malam. Di hari mau diet. Claypotnya enak, masaknya pakai arang. Yang ngajak langsung senyum. Saudara tahu? Saya bilang demi persahabatan saya pergi. Weh sedap. Bukan demi claypot. Karena udah underestimate Chinese food, males gue. Begitu saya pergi, dipesenin. Emang jahat memang kalau makanan enak ya. Dipesenin. Begitu datang saya bilang gini, Jojo kita share ya say. Kan kita lagi diet. Dosa bagi-bagi. Bagi 2 bos. Ntar ya kalau udahan diet kita makan, oke? Begitu saya sendok yang pertama. Juling gue langsung. Enak betul. Gawat. Pakai jeruk asam songkit. Habis ini pasti pada nanya, di mana tuh Bu Heni habis gereja boleh? Search claypot. Enggak ya, kita enggak boleh endorse kan ya. Jadi peres jeruk songkit, kasih cabai yang banyak, aduk, bau arangnya wangi. Ente bos, saya lupa bagi 2. Saya kasih suami saya sedikit. Bertobat kamu. Mau sehat harus bertobat. Udah malam gak boleh makan. Yang karbo-karbo, yang BB2 lagi. Dosa gak tuh? Dosa. Jadi saya bertobat. Orang mau bertobat itu harus ngambil keputusan untuk berhenti berbuat. Jadi saya putuskan, enggak lagi saya pergi ke situ. Tahu nggak, dosa itu begitu nikmat sampai kita terpikat, lalu kita terikat. Sejak makan claypot itu sampai hari ini saya merindukannya. Saya menyesal mencicipinya. Saya nggak bohong. Bolak-balik saya bilang sama suami saya, kapan makan claypot itu? Dia bilang, kacau kamu. Saya kasih tahu, saya udah turun 10 kilo nih. Haleluya. Kalau nggak tobat nggak bisa sehat. Makannya gawat. Kok jadi at terus ya? Yuk, 2 Korintus 7 ayat 1 bilang, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Berapa banyak kita yang sudah terima janji keselamatan dari Tuhan? Angkat tanganmu. Wow. Marilah kita menyucikan diri kita dari apa? Semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Siapa yang harus buat keputusan untuk menyucikan diri? Kita sendiri. Seperti Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Saya mengambil keputusan untuk diet sementara. Haleluya. Saya tidak janji tidak akan makan claypot lagi. Tapi sementara masih goal 5 kilo lagi, lupakan itu. Baik, yang ketiga, kenapa orang susah keluar dari dosa? Yang ketiga, karena tidak mau keluar dari pergaulan dosa. Selama kita masih kumpul sama orang-orang yang bikin iman kita lemah. Selama kita masih kumpul sama orang-orang yang selalu bikin kita jatuh bangun dalam dosa. Kita masih ada di grup WA yang isinya video porno, gambar porno, ngomong jorok. Saya kasih tahu, kamu gak bisa keluar dari dosa. Why? Karena waktu temanmu kirim video porno ke grup WA-mu, kamu selalu alasan, apaan nih? Tik. Kirim apa nih? Tik. Udah jangan alasan. Kita tahu itu isinya apa. Tapi kita mencobai diri sendiri. Yang saya paling demen satu hari ada seorang
Anak laki-laki saya lagi bilang sama dia, stop bergaul dengan mereka. Karena kamu tahu tiap kali kamu kumpul sama teman-temanmu itu kamu cuma bikin dosa. Dia bilang gini, Ci, gak segampang itu. Kami sudah seperti saudara. Kami ini sudah brotherhood gitu. Woman sesungti gitu ya. Bahasa apanya tuh? Kita saudara, Ci. Sulit meninggalkan persaudaraan yang sudah begitu kental. Sekental dosamu. 1 Korintus 5 ayat 11 kita baca sama-sama. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya, menyebut dirinya saudara adalah orang cabur, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama. Ampun. Bukan cuma bergaul. Rasul Paulus menegaskan jangan sekali-kali makan bersama. Artinya kamu gak boleh kompromi. Kalau kamu mau bertobat, kamu harus keluar dari pergaulan dosa. Kalau kamu gak keluar dari situ, gak mungkin kamu maju. Yang terakhir, apa yang membuat orang sulit keluar dari hidup dosa? Nah ini yang saya akan masuk ke cawan murka Allah. Pembiaran Allah bagi orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia. Anda pernah dengar kalau suami istri bertengkar, saking putus asanya, saking udah gak tahu mau ngomong apa lagi, kita mulai bilang sama pasangan kita, terserah lu mau apa. Pernah dengar itu? Terserah lu mau ngapain. Terserah. Tuhan kalau udah sampai ngebiarin kita, berarti Tuhan sendiri sudah terlalu lelah mengingatkan kita. Saya ingatkan lagi. Cawan murka Allah adalah hukuman Allah bagi orang berdosa. Dalam Mazmur 11 ayat ke-6 dikatakan. Di terjemahan Alkitab yang terbuka. Ia menghujani orang fasik dengan perangkap api, belerang dan angin panas akan menjadi bagian dari cawan mereka. Ia menghujani orang fasik. Berarti cawan murka Allah ditujukan kepada siapa? Orang fasik. Siapakah orang fasik? Saya udah sering khotbah. Orang-orang yang sudah mengerti kebenaran tetapi tidak menghidupi kebenaran. Orang-orang yang sudah mengenal firman Tuhan, mengenal kebenaran tapi tidak menghidupi kebenaran. Murka Tuhan nyata atas orang-orang fasik. Roma 1 ayat 18, baca sama-sama. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Lompat ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat tetapi mereka telah menjadi bodoh. Murka Tuhan akan turun atas orang-orang yang sudah mengenal Allah. Tetapi mereka terus-menerus dengan sengaja hidup dalam dosa. Dengan sengaja hidup dalam dosa. Dan mengeraskan hatinya untuk tidak mendengarkan suara roh Allah. Saya percaya Tuhan itu baik. Amin. Saya percaya Tuhan itu setia. Dia memberikan Roh Kudusnya dalam hati kita. Supaya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita untuk jangan hidup dalam dosa. Suara yang lembut dalam hati kita yang selalu berbisik dan mengingatkan kita. Tapi apa yang terjadi kepada orang-orang fasik? Mereka menulikan telinga rohaninya. Mereka membutakan mata hati mereka. Dan tidak mau mendengarkan bisikan suara roh Allah. Roma 2 ayat 5. Apa yang terjadi kalau kita keras hati? Baca sama-sama. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Mari baca apa cawan murka Allah. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran,
Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ayat 27 sama-sama. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Inilah cawan murka Allah. Dari inilah Yesus membebaskan kita. Inilah yang dikalahkannya bagi kita. Dengar. Yang membuat Tuhan marah adalah ini. Ibrani 10 ayat 29. Kenapa orang sampai masuk cawan murka Allah? Baca sama-sama. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Yang menganggap najis darah perjanjian. Yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Lihat, baca ini baik-baik. Kenapa Tuhan sampai marah dan akhirnya tidak ada lagi pengampunan dosa selain dari cawan murka Allah? Yang pertama, yang menginjak-injak anak Allah. Bayangkan Yesus sudah berkorban sampai sedahsyat itu buat kita. Menyelamatkan kita dari maut. Tapi kalau kita tidak menghargai dia dan kita terus main-main dengan dosa, berarti kita sedang menginjak-injak anak Allah. Yang paham katakan amin. Yang kedua, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Darah Kristus yang telah menguduskan kita dan melayakkan kita, bukan? Ketika kita tidak menghargai itu, kita sedang berkata najis kepada darah perjanjian yang menguduskan kita. Dan yang ketiga, menghina roh kasih karunia. Hujat kepada manusia, kata Yesus, bisa diampuni. Tapi hujat kepada Roh Kudus tidak bisa diampuni. Apa itu hujat kepada Roh Kudus? Orang-orang yang menghina roh kasih karunia. Terus menerus menolak pimpinan suara rohnya. Terus menerus sengaja berbuat dosa meskipun sudah tahu bahwa itu salah. Apa yang terjadi? Pembiaran Allah bagi orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia. Yang pertama, Roma 1 ayat 24 dikatakan Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Udah gak peduli lagi Tuhan. Disuruh jangan mencemarkan diri, kamu terus mencemarkan diri. Tuhan biarkan saja. Go ahead, do whatever you want. Cemarkan dirimu. Kalau sampai itu terjadi, berarti Tuhan sudah tidak peduli sama kita. Yang kedua, Roma 1 ayat 26 berkata, Tuhan menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Tuhan marah sama kita. Hawa nafsumu tuh memalukan. Bagaimanakah seorang suami yang memandang istrinya yang selingkuh terus? Bagaimanakah seorang istri yang memandang suaminya yang selingkuh terus? Demikianlah jijiknya Tuhan. Sampai dia membiarkan kita. Menyerahkan kita kepada hawa nafsu yang memalukan. Dikatakan menggantikan persetubuhan yang wajar laki-laki dengan laki-laki. Tuhan bilang gak boleh, itu dosa. Tapi terus saja lakukan persetubuhan yang tidak wajar. Trisam, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tuhan marah besar, murkanya dicurahkan. Dibiarkannya mereka berbuat dosa. Dan yang ketiga, Roma 1 ayat 28 dikatakan Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Wow, manusia itu dikatakan gini, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, bayangin. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan, mengumpat, memfitnah, membenci Allah, kurang ajar, congkak sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Hal-hal yang tidak pantas ini kita lakukan dan melukai Allah. Sampai akhirnya Tuhan sudah tidak tahan dan dia biarkan saja manusia dan diserahkannya kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak pantas ini. Saya mau akhiri. Tanda orang-orang fasik yang masuk dalam cawan murka Allah. Mereka dibiarkan hidup dalam dosa yang akan memimpin mereka ke dalam kebinasaan.
2 Petrus 2 ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya. Karena ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Ayat 12. Mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dengar baik. Jangan sampai kita masuk dalam bilangan orang-orang yang memang dilahirkan untuk dimusnahkan. Kalau Anda tidak mau, terimalah pengorbanan Kristus. Terimalah kuasa salibnya yang telah menebus kita. Dan kuasa kebangkitannya yang sanggup membebaskan kita. Amen. Saya akhiri. Kisah Rasul 2 ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia yaitu Kristus. Dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Bapa tidak tahan lihat Yesus disiksa. Sengsara di alam maut. Dia meminum cawan murka. Yang bukan merupakan bagiannya. Bapa tidak tahan. Bapa bangkitkan dia dari sengsara maut. Tidak heran Tuhan marah lihat orang-orang yang menghina anaknya. Dan tidak menghargai pengorbanannya. Yesus datang menebus kita. Supaya kita tidak perlu masuk kepada maut. Ketika kita mati suatu hari nanti. Kita tutup mata lihat Yesus. Amen. Bagian kita di dalam Kristus adalah kehidupan kekal. Itulah karunia Allah bagi kita. Jangan tukarkan dengan hidup dosa. Jangan tukarkan dengan kesia-siaan. Hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang terkutuk, hal-hal yang cemar. Yang membuat kita justru masuk dalam kebinasaan. Bisa merasakan hati Bapa? Engkau menolak kasih karunia-Nya. Kita yang rugi sendiri. Saya akhiri. Roma 6 ayat 23, kita baca sama-sama. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari pejamkan mata. Renungkan hidupmu setahun ini. Apakah engkau menghargai pengorbanannya? Apakah engkau mempercayai kuasa yang membangkitkan Kristus sanggup membebaskan engkau dari dosa-dosamu? Mari selidiki hati. Minta sama Tuhan supaya dia memulihkan engkau malam hari ini. Dalam hati akui dosa-dosamu. Katakan ampuni aku Tuhan. Pulihkan aku. Aku mau dipulihkan. Aku mau dipulihkan.